hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini masih berkisar seputaran perbuatan mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Di mana narasi yang dibangun Matius menunjuk pada otoritas atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Melihat pada peristiwa yang terjadi, Yesus kembali ke Kapernaum setelah orang di Gadara memintanya untuk meninggalkan Gadara. Kita sudah belajar kemarin, saudara, bahwa di daerah orang kafir ini Matius menunjukkan otoritas Yesus berdampak sangat luar biasa. Dalam alam supernatural, kita bisa melihat bagaimana setan-setan tunduk kepadanya. Luar biasa, saudara. Jadi di Kapernaum ini ada orang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Yesus melihat iman orang yang membawa orang lumpuh ini. Jadi waktu Yesus melihat iman orang yang membawa orang lumpuh ini, Yesus menghargai iman mereka. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Waktu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, coba saudara perhatikan. Di situ dikatakan ada ahli Taurat di situ yang kemudian berkata di dalam hatinya ia menghujat Allah. Jadi ini dia berkata dalam hatinya. Tapi Yesus tahu apa yang ada dalam hatinya dan Yesus berkata, "Mengapa kamu punya niat jahat seperti itu?" Kemudian di sini kita menemukan sebuah fakta yang luar biasa. Orang nanya, harusnya kan ahli Taurat ini kan harusnya dia adanya di Yerusalem. Kenapa dia bisa ada di Kapernaum? Nah, rupanya saudara masih ingat di pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama ketika Yesus menyembuhkan orang kusta. Masih ingat cerita itu ya? Yesus berkata kepada orang kusta ini, "Tunjukkanlah dirimu kepada imam besar." Jadi orang kusta ini rupanya yang sembuh itu pergi ke Yerusalem. Jadi mereka kemudian mengutus ahli-ahli Taurat ini datang ke Kapernaum. Mereka mau lihat sendiri apakah benar Yesus ini melakukan sesuatu. Tapi waktu mereka melihat hal ini, mereka berkata, "Orang ini menghujat Allah." Mengapa? Sebab dalam konsep orang Yahudi, pengampunan dosa atau pribadi yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah. Tapi di sini Yesus yang mengatakan dosamu diampuni. Jadi sepertinya mereka berkata orang ini menghujat karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi rupanya Matius ingin mengatakan bahwa memang Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias yang dijanjikan itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku, dalam proses penyembuhan ini Tuhan Yesus menghubungkan antara penyakit dan dosa. Sehingga kita bisa melihat ketika Yesus ingin menyembuhkan penyakit orang lumpuh ini, Yesus berurusan terlebih dahulu dengan dosanya, saudara. Jadi
Sekalipun demikian, tujuan Matius di sini tidaklah untuk memberikan penjelasan soal alasan kesembuhan karena dosa yang diampuni, tapi tujuan Matius menulis di sini adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Nah, saudara coba saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan dari pasal 8 yang kemudian ada beberapa perikop dan sekarang pasal 9, saudara bisa temukan bukan? Yesus itu memiliki otoritas yang tertinggi atas sakit penyakit. Dia memiliki otoritas atas alam. Dia menghentikan danau. Dia juga memiliki otoritas atas alam supranatural, di mana setan-setan takluk kepadanya karena otoritasnya. Nah, di sini Matius mau katakan kepada kita begini, hey, Yesus sekarang punya otoritas untuk mengampuni dosa. Dan tentu saya sudah katakan tadi, dalam konsep orang Yahudi yang dapat mengampuni dosa hanyalah Allah sendiri. Tapi coba perhatikan apa yang Yesus katakan. Ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu. Supaya siapa tahu? Ini Yesus katakan kepada ahli Taurat itu. Yang dalam hatinya berkata, dia menghujat. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia. Siapa anak manusia? Anak manusia itu menunjuk kepada nubuatan tentang Mesias yang bakal datang yang dinubuatkan oleh Daniel. Daniel menggambarkan bahwa Mesias akan datang sebagai anak manusia. Nah, waktu dia menyebut anak manusia ini, semua telah melihat bahwa dia sedang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Jadi narasinya di sini adalah Yesus memiliki otoritas yang tertinggi sehingga dia dapat mengampuni dosa karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudaraku, Alkitab bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa semua umat manusia. Karena pengorbanannya di kayu salib. Amen. Kita hanya datang, saudaraku, dan percaya akan karya penebusan Kristus. Apapun yang saudara sudah alami dalam kehidupan saudara, yang saudara sudah buat dalam hidup saudara, waktu engkau datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saya mau untuk kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang kami sudah dengarkan, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau bukan hanya menyembuhkan penyakit kami, bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sehingga dia dapat berjalan, tapi juga Engkau mengampuni dosanya, Tuhan. Kami datang pada saat ini, Tuhan. Kalau kami mengalami banyak hal, Tuhan, kami jauh daripada Tuhan, atau ada hal-hal yang kami kerjakan, Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami datang saat ini minta pengampunan-Mu, Tuhan. Kami mengaku dosa kami di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Alkitab katakan kalau kami mengaku dosa kami, Tuhan setia dan adil, sehingga Engkau mengampuni dosa kami dan menyucikan dari segala kejahatan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kuasa darah-Mu yang menyucikan kami dari dosa kami, Tuhan. Sehingga kami layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami bisa mengangkat kepala kami, Tuhan. Dan melihat bahwa rencana-Mu indah atas kehidupan kami. Syukur bagi-Mu kami naikkan. Dan kami siap untuk melangkah masuk pada hari ini. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.